Bapak Ibu sekalian, salam kebajikan, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadil Yogyatama dengan NPM 0441220018 dari kelas 3. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan sedikit tentang usaha band saya yaitu The Empiris. Kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu ada customer segment. Jadi apa sih customer segment kita itu? Siapa sih target kita? Jadi di sini tuh ada anak muda yang pertama. Anak muda, penikmat musik, dan kebiasaan anak-anak muda yang harus bersenang-senang. Jadi seperti yang kita tahu kan, anak-anak umur 18 sampai 25 tahun itu sedang mencari jati diri dan tidak luput juga dengan hal-hal atau aktivitas lain yang berbau adrenalin, yang memicu adrenalin. Jadi di band kita itu juga, The Empiris ini mengusung genre rock yang kita sebut itu rock kintsugi. Jadi apa sih kintsugi itu? Jadi kintsugi ini adalah suatu seni dari Jepang yang menyatukan kembali pecahan-pecahan keramik menjadi suatu keutuhan yang utuh lagi. Itulah kenapa kita ambil nama kintsugi ini, karena di lagu-lagu yang kita buat juga di The Empiris ini mengusung nggak cuma satu genre. Kita roots kita atau akar genre kita itu memang di rock, tapi kita mengusung genre-genre lain juga agar menjadi masuk ke dalam satu lagu. Gak cuma satu lagu, namun semua lagu yang kita bikin itu mengusung segala genre. Langsung masuk yang kedua, yaitu ada value proposition. Jadi, kenapa sih harus ngedengerin dan nonton Empiris? Apa yang ngebedain kita sama band-band lain? Yang pertama, ada musik yang tidak monoton. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kenapa tidak monoton? Karena kita itu mengusung berbagai genre menjadi ada di satu lagu dan bisa dinikmati secara keseluruhan. Yang kedua, aksi panggung yang energik. Maksudnya aksi panggung yang energik ini, kita kalau melakukan aktivitas live performance itu tuh jarang banget kayak cuma diem dan cuma nyanyi. Kita tuh segimana mungkin harus mengeluarkan energi kita biar bisa kesampaian ke penonton dan ikut meramaikan acara itu lagi. Dan yang ketiga, memiliki karakteristik sendiri dan hanya terdapat pada band ini. Oke, jadi untuk karakteristik ini masing-masing personil dari kita memiliki karakteristik masing-masing. Contohnya saya sebagai basis di The Empiris ini mempunyai karakteristik bermain bass yang tidak mau diam. Jadi saya tuh kalau misalkan live performance itu tidak mau diam main bassnya. Jadi segimana mungkin energi saya harus sampai ke penonton agar penonton ikut asik juga sama saya. Lalu terdapat di alat-alat kita juga. Jadi di bass saya itu contohnya terdapat ada kain dari Lombok, yaitu menjadi ciri khas saya sebagai basis di The Empiris ini yang saya jarang temui di band-band lain. Selanjutnya ada channel. Jadi kalau misalkan orang-orang mau tahu band kita tuh dari mana sih atau mau carinya kemana sih? Pertama, kita mempunyai sosial media. Sosial media ini meliputi ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, ada platform musik seperti Spotify dan Apple Music. Yang kedua, preskip digital maupun fisik. Jadi preskip digital ini bentuknya seperti brosur kalau bisa kita bilang ya. Brosur ini isinya tuh kayak latar belakang band kita, terus biodata setiap personil dan apa aja sih yang baru gitu, apa yang baru dikeluarkan oleh band kita. Lalu tidak lupa juga ada kontak person untuk menghubungi kita jika ingin mengundang. Lalu yang terakhir seperti yang saya sebutkan tadi ada platform musik digital. Di sini saya memasukkan hanya Spotify saja. Selanjutnya ada customer relationship. Jadi biar si penonton ini tuh masih mau nonton DMPs tuh gimana sih caranya ya? Terus biar si fans-fans ini atau penonton-penonton itu betah untuk menetap menyukai Empiris. Yang pertama itu kami selalu membagikan stiker setelah selesai melakukan pertunjukan. Jadi setelah live performance selesai, kita sudah membawakan semua setlist lagu kita itu selalu membagikan stiker kepada penonton-penonton. Yang pertama, agar penonton senang karena zaman sekarang anak-anak muda tuh hobi banget untuk menempel stiker di helm-helm mereka. Yang kedua, itu sebagai
sarana pengiklanan secara gratis. Jadi orang-orang yang nggak tahu The Empiris itu apa, dia bisa ngelihat di helm orang tuh kayak, oh The Empiris, dia penasaran dan akhirnya mencari ke sosial media kita. Selanjutnya memberikan harga murah kepada pembeli merchandise. Jadi kenapa saya bilang memberikan harga murah kepada pembeli merchandise? Karena yang saya observasi dan lihat-lihat di pasaran, harga-harga merchandise band itu sekarang sudah melejit harganya sekitar 150.000 ke atas. Bahkan ada yang sampai 700, 900 sampai sejuta. Kenapa saya bilang murah? Karena di sini saya tuh eh, memasukkan harga murah ini yang pertama untuk menjangkau pembeli agar lebih luas lagi. Yang kedua, kita men-treat si customer ini agar ini ada loh maksudnya barang murah band yang bisa kalian pakai dan bagus gitu dan berkualitas juga dengan mendapatkan eh, stiker, kaos, terus thanks card dan segala macamnya. Lalu yang ketiga sama memberikan produk yang maksimal dengan harga yang terjangkau. Nah itu yang seperti saya bilang tadi, kita sebisa mungkin mengeluarkan harga murah, tetapi para customer ini mendapatkan barangnya yang tidak itu-itu saja. Selanjutnya, ada revenue stream. Selain membuat musik, kita tuh ngapain sih? Empiris tuh ngapain? Yang pertama, kita menjual merchandise setiap ada seriesnya gitu. Jadi nggak selalu kita keluarkan memang, tetapi kita akan mengeluarkannya ketika ada event besar seperti ketika perilisan single, perilisan album atau EP. Nah, kalau misalkan kita udah mengeluarkan EP atau segala macam, biasanya kita akan mengeluarkan merchandise. Terus yang ketiga ada live performance. Jadi ya seperti yang kita tahu band kalau misalkan nggak bikin lagu ya manggung kan berarti. Di sini range harga kita untuk saat ini masih berkisar 500.000 sampai 800.000 saja. Dan itu akan berubah seiring jalannya waktu. Selanjutnya ada key activity. Jadi pendapatan kita dari mana aja sih Empiris ini? Jadi yang pertama tuh pasti yang paling besar di penjualan merch. Kenapa? Karena di penjualan merch ini kita bisa mendapatkan untung yang lebih besar tanpa harus mengeluarkan modal lagi karena modalnya itu kita dapat dari fee live performance. Jadi setiap kita beres manggung kan bayaran itu akan kita tabung dan untuk mengeluarkan merchandise ini. Selain itu juga jika misalkan merchandise sedang tidak dikeluarkan atau sedang tidak digarap, si uang ini akan disimpan di kas atau dibagi-bagikan secara merata ke setiap personil. Dan yang terakhir dan lain-lain ini artinya kayak ya uang pribadi kita masing-masing untuk latihan, biaya operasional pokoknya. Selanjutnya ada key research. What we have in this band gitu. Jadi yang kita punya tuh untuk membuat sebuah band itu ada man, machine, and money. Kenapa saya bilang man? Yang pertama, kita mempunyai sumber daya manusia yang cukup untuk membangun sebuah band. Contohnya seperti memiliki skill di drum, memiliki skill di bass, memiliki skill di gitar, dan memiliki kekuatan emosional di vokal. Yang kedua tuh ada mesin. Mesinnya itu, kenapa saya bilang ini? Karena kita mempunyai alat-alat yang tersedia gitu. Kita nggak perlu beli apa lagi. Jadi itu sudah menjadi modal awal kita untuk membuat sebuah band. Terus yang terakhir ada money. Kenapa saya bilang money? Karena modal yang kita keluarkan itu terus berputar dari pendapatan, bahkan tidak dikeluarkan oleh kita, melainkan kita bermain band lalu ada pendapatan masuk dan itu menjadi modal kita untuk membuat hal-hal lain seperti merchandise tadi. Oke? Selanjutnya dahulu ada 4 orang pemuda yang mempermainkan bencana. Saya ambil 3 doang karena untuk saat ini masih segitu yang kita kolaborasi dan tidak ada seorang pun di kota ini yang berani mempermainkan gadis yang telah menginjak usia kawin. Tempat kami untuk merekam sebuah lagu untuk perilisan ke platform musik di satu hal yang tidak diketahui 4 orang pemuda itu ialah Art Picture ini adalah sebuah production house untuk membuat
untuk Gadis itu membuat merupakan teaser jelmaan atau video iblis. promosi sebelum pengeluaran single atau album, pokoknya. Dan sayangnya iblis itu Pokoknya adalah untuk perilisan aku. album. Lalu yang terakhir itu lalu ada cost struktur. Kita di sini memakai sistem pengelolaan sendiri. Jadi pengeluaran kita itu masih sedikit sebenarnya, cuma ada di latihan dan produksi lagu, yaitu rekaman. Lalu ada di latihan. Oke, ini latihannya kita perjelas lagi. Latihan itu sekitar 10 sampai 15 ribu setiap menyewa studio itu per orang. Jadi 10 antara 10.000 sampai 15 orang setiap menyewa studio untuk latihan. Yang kedua itu rekaman sebesar 600 sampai 1 juta rupiah untuk produksi lagu sampai perilisan. Jadi dengan mengeluarkan 600 sampai 1 juta itu kita udah bisa tinggal merilis satu lagu ke digital atau platform musik digital. Selanjutnya ini ada rangkuman bisnis model kanvas yang tadi saya jelaskan. Oke, langsung saja ke laporan keuangan. Jadi di laporan keuangan ini biaya operasionalnya itu kan kita sedikit ya. Kita itu latihan 3 kali per minggu. Jadi satu kali latihan setiap orang mengeluarkan 15.000, itu sudah include jajan-jajan untuk nongkrong-nongkrong sebelum latihan atau masuk studio. Jadi satu minggu menghabiskan 45.000 per orang dan satu bulan itu satu orang menghabiskan 180.000. Lalu yang kedua ada pendapatan usaha. Yang pertama ada penjualan merchandise. Jadi kami menjual merchandise itu dengan harga 129.000 per pieces. Dan kita mengeluarkan 36 pieces atau 3 lusin. Kita memperoleh keuntungan di 4.644.000. Lalu kedua ada bayaran live performance. Ini tuh seperti dijelaskan tadi 500 sampai 800.000. Next saya akan menjelaskan keuangan tentang penjualan merchandise. Di sini tuh laba ruginya kita hitung dari harga produksi per pieces dulu. Yang pertama ada baju sekitar 75.000, stiker sebesar 5.500. Ini sebenarnya stiker ini tuh per 1 meter, tapi setelah dihitung-hitung kami mendapatkan bahwa satu stiker itu adalah 5.500. Lalu selanjutnya ada box packaging plus print. Jadi seperti yang kita tahu ini, yang ada di gambar kedua ini ada boxnya yang udah langsung di print satu paket. Kemudian ada thanks card sebesar 2.000 dan total dari harga produksi ini per pieces ada 90.500 per merchandise. Satu paket merchandise itu harga produksinya 90.500. Selanjutnya ada keuntungannya. Total produksi merchandise yaitu baju, stiker, tank card, dan box adalah sebesar 90.500 dikali 36 piece, yaitu sebesar 3.258.000. Lalu keuntungan dari penjualan kita alhamdulillah laku 36 pieces. Jadi harga jual kita 129.000 dikali 36 piece hasilnya 4.644.000. Lalu setelah dikurang oleh biaya produksi, kita mendapatkan keuntungan di 1.386.000. Nah, ini ada beberapa sedikit bukti transfer dari customer-customer kita yang membeli merchandise itu. Ini hanya sebagian sebenarnya, karena ada pembayaran yang dilakukan secara offline dan tidak didokumentasikan. Dan ada beberapa transfer itu yang datanya hilang. Kemudian ada rekam jejak digital. Nah, ini QR code untuk masuk ke berbagai sosial media kita. Ada YouTube, ada Instagram, Spotify, TikTok, dan iPhone Music. Kenapa saya tidak mencantumkan link saja di sini? Karena zaman sekarang orang kan bakal malas ya. Zaman sekarang orang tuh malas untuk ngetik dan segala macam dan ingin yang simpel-simpel aja. Jadi mereka bisa langsung scan di QR code sebelah sini untuk langsung masuk ke Linktree. Jadi Linktree itu isinya udah ada one click to sosial media sih sebenarnya, langsung ke Instagram, bisa langsung ke TikTok, bisa langsung ke Spotify dan segala macamnya.
Selanjutnya, pemasaran melalui media sosial. Kami melakukan pemasaran melalui Instagram Post yang paling utama. Lalu yang kedua, pemasaran melalui Instagram Story dan pemasaran melalui status WA. Ya mungkin segitu saja presentasi yang bisa saya berikan untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.